Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi di mata kuliah pengantar matematika aktuaria 2. Ini merupakan pertemuan kelima, kita masih membahas topik yang sama dengan topik yang kemarin, yakni tentang fractional premium. Kalau di pertemuan kemarin kan kita membahas tentang true fractional premium, di mana true fractional premium itu kan jenis premi dengan pembayaran M kali, di mana preminya itu tidak ada dana atau tidak adanya pengembalian dana premi yang sudah dibayarkan nasabah. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apportionable premium atau premi yang dibayarkan M kali, tetapi dalam pembayarannya itu ada dana pengembalian dari premi yang sudah dibayarkan oleh nasabah. Nah, kira-kira model preminya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita belajar tentang definisinya dulu ya, di mana ini sudah dituliskan bahwa di apportionable premium itu kan terdapat sebagian dana yang dibayarkan kembali dalam bentuk premi M kali, atau terdapat pengembalian sejumlah premi yang besarnya tergantung dari selang waktu antara saat terjadinya kematian dengan jadwal pembayaran premi berikutnya. Jadi sebenarnya untuk adanya pengembalian dana itu merupakan kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan nasabah ya. Tapi sebenarnya di dunia perasuransian ini untuk model yang premi apportionable premium ini memang jarang dipakai, tapi ini untuk pengetahuan aja tentang jenis dari premi asuransi jiwa gini ya. Jadi ada pengembalian dana dari premi yang dibayarkan gitu. Nah, di mana simbol dari apportionable premium itu mirip dengan simbol dari true fractional premium yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya untuk yang semi kontinu. Nah, ini perhatikan. Nih ya, dimana ini kalau kalian perhatikan, kalau yang true fractional premium itu kan P, kemudian tanda kurung biasa ya M-nya ya, M kali pembayarannya, kemudian misalkan ini asuransi seumur hidup yang kontinu misalkan. Tapi bedanya untuk yang apportionable premium itu M-nya itu kurungnya adalah kurung kurawal teman-teman. Jadi ini kurung kurawal ya. Nah ini yang membedakan cuma ini, tapi untuk yang asuransinya sama seperti di true fractional premium. Nah ini. Nah selanjutnya misalkan sebagai kasus di asuransi dwiguna berjangka N tahun dengan pembayarannya itu selama H tahun yang dibayarkan M kali dalam 1 tahunnya, maka dituliskan seperti ini ya. Jadi ini merupakan simbol dari premi yang dibayarkan selama H tahun dengan M kali pembayaran per tahunnya. Jadi contohnya ya, pembayaran preminya selama 5 tahun, berarti kan hanya 5 tahun ya. Kemudian dalam 1 tahunnya itu dibayarkan 2 kali misalkan, maka M-nya 2 kali. Jadi kalau dituliskannya bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk yang apportionable premium itu berarti bisa diperoleh dengan membagi, ini adalah besarnya asuransi dwiguna berjangka N tahun yang kontinu dibagi dengan besarnya anuitas yang dibayarkan H tahun dengan M kali pembayaran, dimana ini adalah anuitas awalnya. Ini ya, ini sama ngitungnya, ini besarnya premi. Nah, ingat lagi di bab sebelumnya di mata kuliah pengantar matematika aktuaria 1, bab tentang anuitas maupun asuransi jiwa, kita juga belajar tentang hubungan antara anuitas jiwa diskrit dengan anuitas jiwa kontinu ya. Silakan kalian buka lagi materinya, bahwa di anuitas jiwa diskrit itu kan bisa diperoleh dari delta dibagi ini ya. Delta dibagi dengan, delta itu adalah tingkat bunga kontinunya dibagi dengan tingkat bunga tingkat diskonnya yang dibayarkan M kali, karena ini anuitasnya dilakukan pembayarannya M kali juga, itu dikalikan dengan anuitas jiwa yang kontinunya ini. Nah, dengan hubungan ini maka persamaan 1 yang sudah kita dapatkan ini ya, dimana ini adalah premi yang
pembayarannya itu dilakukan H tahun selama M kali pembayaran. Untuk yang semi kontinu ini diperoleh ini ya persamaan 4. Jadi cuma mengganti ini teman-teman, mengganti anuitas jiwa diskritnya. Ini diganti ini. Nanti didapatkan persamaan yang kedua seperti ini. Nah ini karena pembayarannya selanjutnya ya, karena pembayarannya itu dilakukan M kali, maka kedua ruas ini dikalikan 1/M. Preminya dikalikan 1/M, kemudian ini anuitasnya adalah anuitas yang dibayarkan 1/M kali ini, 1/M ya ini. Dimana tingkat diskon yang dibayarkan M kali ini bisa diperoleh dengan mengalihkan periodenya M kali pembayaran dikalikan dengan 1 dikurangi V pangkat 1/M. V itu kan faktor diskonnya ya, ingat V itu kan 1/1 plus I atau E pangkat min delta gitu ya. Kalau diketahui I-nya berarti kalian bisa pakai ini, atau diketahui deltanya berarti pakai ini. Nah khusus untuk M sama dengan 1 berarti periode pembayarannya itu 1 kali dalam 1 periode. Ini M-nya sama dengan 1, ternyata rumus yang ketiga bisa berubah menjadi ini. Jadi M-nya diubah jadi 1 ya. Nih. Nah kalau kalian lihat di sini ternyata rumus yang ketiga dan keempat ini kan menggambarkan jika model apportionable premium itu sama dengan premi model kontinu penuh ini. Ini kan kontinu penuh ya teman-teman ya. P-nya ada garis bar di atasnya, A-nya juga ada bar di atasnya. Nah ini. Nah ini. Dimana pada premi manfaat model semi kontinu ini maupun yang apportionable premium ini pembayaran preminya itu sama-sama dilakukan setiap awal tahun selama tertanggung itu masih hidup. Jadi pembaginya ya sama ya. Ini anuitasnya adalah anuitas DU yang pembayarannya itu dilakukan setiap awal tahun gitu. Kemudian di mana keduanya akan memberikan manfaat kematian masing-masing sebesar 1 unit apabila X meninggal. Ya ini diasumsikan B-nya itu adalah 1 ya untuk memudahkan. Nah, di sini pada apportionable premium ini ya terdapat pengembalian sejumlah premi yang besarnya merupakan selisih antara ini adalah jumlah premi dari apportionable premium dikurangi dengan premi semi kontinunya. Nah ini. Jadi jumlah premi atau dana yang dikembalikan ke nasabah itu bisa dicari dengan mengurangkan premi yang apportionable premium yang ini dikurangi dengan premi yang semi kontinu. Nah ini ya, ini premi semi kontinu, ini adalah apportionable premiumnya gitu. Nah ini ya, nah selanjutnya kalau kita pengen ngitung pengembalian preminya, ini merupakan variabel random nilai sekarang untuk model pengembalian premi. Ini adalah variabel randomnya, nilai sekarangnya ya untuk model pengembalian premi, di mana nanti ini nilai aktuarianya disimbolkan dengan ini teman-teman. Jadi AX kemudian ada PR. PR itu kalau nggak salah itu adalah premi return. Jadi pengembalian premi atau dananya itu dikembalikan gitu. Ini sesuai dengan rumus yang ke-6. Nah selanjutnya diketahui di sebelumnya jika ini ya, premi yang apportionable premium yang dibayarkan M-nya adalah 1, ini M-nya 1 ya, itu sama dengan premi kontinu penuh teman-teman, sesuai dengan persamaan yang keempat kalau nggak salah, ini ya keempat, maka persamaan yang ke-6 nanti bisa berubah menjadi ini persamaannya ke-7. Jadi premi pengembalian premi yang merupakan pengembalian dana dari pembayaran premi ya, ini adalah premi return atau pengembalian premi, itu merupakan perkalian dari premi kontinu penuh dikalikan dengan nilai ekspektasi dari ini ya. Nah ini nanti didapatkan ini ya. Nanti ini diturunkan, nanti kalian dapatkan ini. Jadi bisa dicari
bahwa pengembalian premi atau dana pengembalian premi itu bisa dicari dengan rumus yang ini, rumus yang ke-8. Jadi premi kontinu penuh dikalikan dengan besarnya asuransi kontinu dikurangi asuransi diskret dibagi dengan tingkat bunga kontinu dikalikan dengan anuitas diskretnya, anuitas yang due. Nah, untuk yang persamaan ke-9 ini hanya ya ini pernyataan bahwa pengembalian premi, ini kan pengembalian premi ya, dana atau besarnya pengembalian premi itu merupakan pengurangan dari ini apportionable premium, ini adalah apportionable dengan premi kontinunya, semi kontinunya, sorry. Nah, ini berarti ada beberapa cara untuk menghitung pengembalian dana ya, bisa menggunakan rumus yang ke-8 atau bisa menggunakan rumus yang ke-9. Nah, rumus yang ke-9 ini jika diketahui kedua nilainya itu ada di soal gitu atau diketahui gitu. Nah, ini untuk mencari besarnya pengembalian premi. Nah, maka secara umum besarnya pengembalian premi pada model pembayaran premi sebanyak M kali untuk berbagai jenis asuransi itu bisa dituliskan seperti ini. Ini adalah apportionable premium dikurangi dengan premi semi kontinunya. Ini ya. Nah, selanjutnya adapun hubungan antara premi asuransi dwiguna berjangka N tahun dengan premi berjangka N tahun dan premi dwiguna murninya. Nah, ini ternyata hubungan yang ada di asuransi itu ya, kita kan pernah membahas tentang asuransi dwiguna berjangka N tahun sama dengan asuransi berjangka N tahun ditambahkan dengan asuransi dwiguna murninya ya. Nah, ternyata itu juga berlaku di preminya. Nah, ini di persamaan yang ke-11. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Nah, ini kita membahas satu contoh aja di pertemuan ini ya, karena ini adalah materi tambahan. Kita nggak terlalu fokus di ini ya, tapi ini nanti jadi pengetahuan kalian tentang jenis dari premi asuransi jiwa. Nah, di contoh ini diketahui asumsinya adalah UDD atau Uniform Distribution of Debt. Kita disuruh menghitung besarnya 1000 adalah B-nya, manfaatnya, dikalikan dengan premi, berarti ini adalah premi semi kontinu ya, pengembaliannya. Ini besarnya pengembalian dari premi semi kontinu, di mana jika diketahui premi untuk orang yang usia 70 itu 60, kemudian ini adalah premi kontinu penuhnya untuk orang yang berusia 70 adalah 65,70, kemudian beta alfanya itu 0,51. Nah, kita akan mengerjakan bersama-sama contoh ini. Nah, di sini kita nyoba mengerjakan contoh soal ya yang ada di materi. Saya tuliskan yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah 1000 kali premi untuk orang yang berusia 70 tahun itu, ini diskret ya, itu nilainya 60,00, maka kalau nyari preminya aja berarti kan 60,00 dibagi 1000 ya, berarti 0,060. Kemudian yang diketahui kedua adalah 1000 dikalikan premi kontinu penuh untuk orang yang usia 70 tahun. Ini sebesar 65,70. Ini nanti kalau ngitung preminya aja sama ya. A70 berarti ya 65,70 dibagi 1000. Berarti 0,0657. Nah, yang ketiga ini beta alfa, nilainya adalah 0,51. Sebenarnya saya juga nggak terlalu paham dengan istilah beta alfa itu apa. Ini tapi beta alfa itu di buku itu dituliskan bisa dicari dengan rumus ini ya. Beta alfa itu merupakan I dikurangi delta dibagi delta kuadrat ini teman-teman. Jadi tingkat bunga diskret dikurangi tingkat bunga kontinu dibagi dengan tingkat bunga kontinu dikuadratkan, itu untuk nyari beta alfa. Sama aja ya, ini nilainya 0,51. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kita
disuruh mencari besarnya 1000 dikalikan premi untuk model yang pengembalian premi. Ini ya, PR-nya berapa? Ini kalau nggak salah seperti ini. Nah, kita nyoba jawab. Nah, kalau kalian perhatikan, kita lihat di materi lagi. Ini ya, kita kan sudah membahas jika untuk premi manfaat untuk model di mana ada pengembalian dananya, ini maka bisa diperoleh dari model premi kontinu penuh dikalikan dengan asuransi kontinu dikurangi dengan asuransi diskret dibagi tingkat bunga kontinu dikalikan anuitas diskretnya ya. Ini kita menggunakan rumus yang ke-8. Kita coba tuliskan, berarti kita nuliskan ini dulu ya, P kemudian A 70 gini sama dengan berarti premi kontinu penuh dikalikan dengan asuransi kontinu kalikan asuransi diskret dibagi dengan delta kali anuitas diskretnya. Nah, kalau kalian lihat di soal kan tidak ada besar nih yang diketahui asuransi kontinunya maupun asuransi diskretnya, ya enggak. Kemudian nggak diketahui juga anuitasnya berapa, kemudian deltanya berapa, I-nya pun nggak diketahui ya teman-teman ya. Jadi otomatis kita nggak bisa nyari, kita pun nggak bisa, maksudnya di soal itu tidak ada keterangan kita disuruh membuka tabel mortalitas, jadi kita juga tidak bisa menggunakan tabel mortalitas. Tapi kalau kalian perhatikan di sini ini kan ada anuitas ya, ada anuitas dan asuransi, ini ada asuransi kontinu, ada asuransi diskret. Nah, maka kita mungkin bisa menggunakan rumus hubungan antara asuransi kontinu dan diskret. Ingat nggak? Gimana? Ini ya untuk yang asuransi seumur hidup itu kan yang kontinu bisa dicari dengan rumus I per delta kali asuransi yang diskretnya. Nah, ini kita coba masukkan ke sini. Ini berarti, ini biar sama ya, sama dengan berarti P ini premi kontinu penuh, ini berarti I per delta kali AX min AX dibagi delta kali anuitasnya. Nah, ini nanti kita jabarkan. Ini saya sudah tuliskan ulang ya karena tadi penuh, berarti ini berarti P AX di sini. Nah, karena ini perkalian kan ini berarti saya bisa pisahkan ya. Saya tuliskan seperti ini, I per delta kali AX min AX dibagi dengan delta kali AX. Ini ya. Ini saya pisahkan ya karena ini perkalian gitu. Nah, selanjutnya kalau kalian lihat di sini saya jabarkan, berarti ini adalah I per delta kali AX dibagi delta AX, ini anuitasnya, dikurangi AX dibagi delta kali anuitasnya. Nih ya. Nah, selanjutnya ini kita jabarkan lagi. Ini kalau kalian perhatikan yang sama kan AX per ininya ya. Nah, ini saya keluarkan AX per anuitasnya, berarti ini sama dengan I per delta kuadrat dikurangi 1 per delta ini. Nah, ini lanjut, ini AX ini kan merupakan premi ya teman-teman, premi dikalikan dengan ini, kalau saya samakan penyebutnya berarti I min delta per delta dikuadratkan. Nah, kalau kalian perhatikan nilai dari
ini adalah beta alfanya. Jadi kita tinggal memasukkan saja rumusnya, berarti nanti didapatkan besarnya premi untuk model dengan pengembalian premi orang yang berusia 70 tahun itu sama dengan, berarti P premi yang kontinu penuh untuk orang yang berusia 70 tahun dikalikan dengan P70 gini ya, P70 ini kalikan beta alfanya. Nah ini tinggal dikalikan aja, berarti 0,0657 kalikan 0,060 kalikan 0,51 itu. Nanti didapatkan besarnya premi untuk model ini adalah 0,00201,042. Nah yang ditanyakan itu enggak ini ya, tapi dikalikan 1000, jadi 1000 kali premi dengan model pengembalian dananya. Jadi tinggal dikalikan 1000 kali 0,00201,042, nanti didapatkan 2,01042. Ini hasilnya. Gitu ya, sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, kita langsung masuk ke latihan soal. Sudah jelas ya dengan pembahasan di contoh yang sudah saya berikan. Contohnya cuma satu. Silakan kalian pelajari. Ini saya juga sudah menuliskan penyelesaiannya di materi yang sudah saya share ke kalian. Nah, selanjutnya ini ada 2 soal sebagai soal latihan. Silakan kalian coba kerjakan dengan teman satu kelompok kalian, nanti dikumpulkan seperti biasa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, di nomor yang pertama ini kalian disuruh mencari sama seperti di contoh, kalian harus mencari premi dengan premi pengembaliannya. Ini 1000 kali premi pengembaliannya ya. Untuk orang yang berusia 40 tahun, kalian disuruh menggunakan tabel mortalitas. Jadi nilai dari asuransi untuk orang yang berusia 40 tahun itu berapa, nanti silakan kalian cari. Kemudian ini ada tingkat bunga diskritnya diketahui adalah 5%, nanti berarti bisa kalian cari tingkat bunga kontinunya atau deltanya. Silakan kalian cari menggunakan rumus yang mana. Kemungkinan rumusnya sama dengan contoh ya, yakni rumus di persamaan 8. Kemudian yang kedua diketahui ini adalah peluang orang yang berusia 45 tahun itu survive sampai usia 60 tahun. Ini adalah peluang survive-nya ya, sebesar 0,038. Kemudian ini adalah premi dwiguna berjangka 15 tahun orang yang berusia 45 tahun. Kemudian yang ketiga diketahui besarnya asuransi diskrit orang yang berusia 60 tahun sebesar 0,625. Yang ditanyakan adalah besarnya premi berjangka 15 tahun untuk orang yang berusia 45 tahun. Kira-kira menggunakan rumus apa? Nah, kalau dilihat dari rumusnya sepertinya kita ini ada clue-nya teman-teman. Jadi kalian disuruh ngitung pakai rumus ini dulu ya. Ini adalah premi dwiguna berjangka N tahun. Ini bisa diperoleh dari rumus ini. Nanti dari sini kalian bisa nyari premi dwiguna murninya ini ya. Nanti berarti bisa dari rumus ini kalian bisa nyari ini. Kemudian nanti dengan menggunakan persamaan 11 dicari rumus atau besarnya premi berjangka untuk orang yang berusia 45 tahun yang preminya dibayarkan 15 tahun, jangkanya 15 tahun gitu. Silakan kalian coba dikerjakan dengan teman satu kelompoknya. Nanti kalau ada kesusahan dalam mengerjakan atau misalkan masih bingung memahami materinya, silakan kalian bisa nanya ke saya ya, bisa tanya di WhatsApp grup seperti biasa. Nah, untuk pertemuan kali ini materinya hanya tentang itu, tentang apportionable premium. Jadi itulah berarti ini minggu terakhir kita membahas tentang jenis dari premi. Kalian sudah membahas tentang premi kontinu penuh, premi diskrit penuh, kemudian ada yang fractional premium atau yang pembayarannya M kali, di mana kita sudah belajar tentang true fractional premium dengan yang sekarang adalah apportionable premium. Silakan kalian pelajari lagi materinya.
Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Semoga materi yang saya sampaikan di pertemuan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.